punya hubungan diplomatik dengan Israel satu yang kemudian ini kan bertentangan dengan konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan katanya. Iya. Kenapa kita harus menerima Israel? Terima kasih. Yang pertama Anggia, tahniah saya kepada abangku, guruku. Kami punya ketua majelis ulama, Profesor yang Pak Sudarnoto, hari malam ini Abdul Hakim. Kemudian ada sana kawan saya, sahabat saya, sering kami kontak tapi belakangan sudah banyak flus, dia lupa kontak-kontak saya lagi. Jadi begini. Pertama memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Itu amanah konstitusi. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah itu, dan sampai dengan hari ini Indonesia masih terus pada komitmen untuk menjadi barisan terdepan dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaannya sampai until now, sampai sekarang. Oleh karena itu maka Tuan Guru, Profesor, kita ingat tahun 2015 kemarin ada 2 pebulu tangkis dalam kejuaraan dunia Israel main di Indonesia, bertanding di Istora Senayan. 2003 kemarin juga ada main sepeda di velodrome. Ya, main juga. Kemudian saya juga mencatat ada atlet Yuval Selma juga main di sebelah untuk tebing. Hal yang sama, utusan parlemen Israel dalam IPU, Interparliamentary Union, hadir juga di Bali. Dalam konteks inilah maka urusan-urusan yang terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pembelaan kepada Palestina, kemudian mengutuk keras tindakan-tindakan biadab yang dilakukan oleh Israel, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan besar Indonesia. Oleh karena itu, dalam event internasional yang segera dan akan dilakukan pada bulan Mei mendatang ini, bagi Indonesia kita welcome dalam catatan sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali, Mbak Anggia. Untuk pertama kali kita menjadi tuan rumah untuk U20, karena ini menjadi batu loncatan penting. Berarti yang saya tangkap artinya dibilang ya kemarin sudah pernah ada, toh kita konsisten dukung Palestina, harusnya ini juga nggak jadi masalah. Pasti. Sekarang datang. Dan itu yang saya mau bilang, sehingga pesannya jelas. Pesannya jelas. Karena itu dalam dialog-dialog kita di Majelis Ulama, karena saya juga sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, kami sering juga mendialogkan antara materi-materi seperti ini. Babe Haikal, itu disebutkan kemarin sudah pernah ada kok, dan Indonesia konsisten dukung Palestina, artinya nggak perlu khawatir lah kalau misalnya di U20 Palestina hadir di sini juga. Kemarin kalau menurut pendapat kami kecolongan. Oh, kecolongan? Iya. Pemerintah kita? Iya. Nggak mungkin kecolongan karena nggak tahu, pasti tahu dong kalau ada warga negara asing. Kecolongannya dari sisi warga. Warga dan yang pemerintah kecolongan tidak mendapatkan satu masukan dari kami. Tidak terinfo begitu ya, maksudnya? Kita pun, maaf, kita pun tuh taunya tuh belakangan. Kalau kita tahu, kita akan angkat ke publik bahwa ini nggak layak. Jadi pemerintah dalam hal ini jangan pakai dua muka gitu loh. Pemerintah dua mukanya iya, gimana? Kalau umpamanya tetap mengizinkan dan jadi, ini pakai dua muka. Yang satu bilang mendukung kemerdekaan, tapi yang satu mengakui negara itu. Nah, jadi pakailah satu standar. Standarnya itu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa harus saya bacakan lagi pidato Bung Karno? Ini semuanya harus mendengar pidato Bung Karno yang hebat pada waktu itu. Ini Bung Karno dengan gagah berbicara, selama pemerintah Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, maka sampai dengan diberikan kepada Palestina, baru kita bisa mengakui. Kalau tidak diberikan, kita tidak akan mengakui. Kalau secara ofisial dia datang ke sini mewakili negaranya, itu kita namanya dua muka. Kita tuh menginjak-injak para pahlawan kita gitu loh. Pemerintah jangan dua muka dong, jangan menginjak dua muka, tetap tolak. Babe Haikal, bagaimana? Tetap kita tolak gitu loh. Tidak, yang harus dikasih tahu kepada Babe Haikal, sahabatku, temanku ini adalah dalam event ini urusannya bukan dengan konstitusi kita, Bapak. Bicara tentang FIFA U20 ini di
bulan Mei akan datang. Ini terkait dengan ketentuan-ketentuan apa yang disebut dengan International Non-Government Organization yang ada pada FIFA. Jadi ketentuannya bukan bagi negara-negara tempat pelaksanaannya, kita Republik Indonesia memberikan jaminan terhadap 24 peserta asosiasi negara yang hadir main di sini. Iya, jadi soal politik bebas dan makanya jadi dipisahkan lah. Makanya dari awal saya gitu bilang, maksudnya. Bang Anggia, kepada teman-teman saya bilang, pisahkan antara urusan politik luar negeri Indonesia dan sikap politik kita terhadap Israel dan Palestina dan urusan FIFA, karena kita nggak ada urusan yang terkait dengan ini sport, ini olahraga itu loh. Nggak bisa dipisahkan urusan politik dengan ini, nggak bisa dipisahkan. Iya betul. Sampai kapanpun tetap silakan Kiai, silakan. Syukron. Iya, jadi kalau kita lihat Israel, perlu diingat bahwa kesebelasan Palestina itu juga beberapa kali dilarang oleh Israel. Itu apa itu? Politik. Karena tidak ingin ya warga Palestina itu mendapatkan dukungan melalui sepak bola. Itu boykot. Boykot itu adalah sikap politik. Bukan belum cuma lagi Palestina, belum, ya betul. 6 negara. 6 negara, betul. Banyak FIFA, negara yang nggak boleh masuk. Betul. Gitu loh. Oke, lalu bagaimana? Bukan cuma itu. Baik. Dan ini bicara begini Pak Jokowi tahu nggak Pak Ali Muchtar? Oh, saya untuk dan atas nama representasi itulah saya datang membicarakan. Justru saya karena begini Anggia, saya Profesor dan Babe Haikal dan Mas Andi. Kita ini adalah orang-orang yang mengerti tentang persoalan-persoalan sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada rakyat, kepada umat atau paling tidak kepada teman-teman yang tidak paham atau mungkin mengkait-kaitkan ini urusan dengan urusan politik luar negeri. Jangan itu loh urusan itu. 7 Maret 2016. Sebentar, 7 Maret 2016 Presiden Jokowi bilang apa dengan organisasi konferensi Islam di Bandung? Oke. Apa pidato beliau? Nah, berarti belum lapor nih. Saya mau bilang kepada Babe Haikal, karena itulah maka dari awal saya bilang bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang tidak pernah berubah sejak Soekarno. Tentang apa? Dukungan kepada pemerintahan Palestina atas kemerdekaannya. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana PSSI sebagai penyelenggara menghadapi banyaknya dorongan publik yang menentang timnas Israel? Kita akan lanjutkan usai jeda di Dua Sisi saat lagi.